Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 BS3A pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan mewawancarai Pak Guntur yang bertemakan konstitusi dan politik mengenai organisasi masyarakat. Sebelum kita mulai wawancara kita pada hari ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Baik, Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mas Fahri. Ya, Bapak, kabarnya gimana nih Pak hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Dan saya terima kasih banyak pada Mas Fahri dan teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta sudah hadir bersilaturahmi dan berdiskusi di tempat saya di Pusat Riset Center for Strategic Policy Studies CSPS Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Selamat datang ya rekan-rekan. Terima kasih. Selanjutnya untuk sekarang ini Bapak lagi sibuk apa ya Pak? Ya, saya kebetulan memimpin Center for Strategic Policy Studies ya CSPS di UI, melakukan kajian-kajian rutin tentang kebijakan publik, kebijakan strategis dan juga isu-isu yang lagi tren. Dan kemudian kami menyiapkan satu rekomendasi dalam bentuk policy paper yang disumbangkan kepada para pembentuk kebijakan. Jadi ada ke pemerintah, ada ke dunia usaha juga dan lain-lain. Baru-baru ini kita baru saja menyelesaikan strategic policy forum yang berupa seminar dan juga FGD, ada sekitar 38 narasumber membahas tema-tema yang terkait menjadi isu strategis dan isu prioritas pemerintahan baru. Dan itu kita selenggarakan sebelum penyelenggaraan pelantikan presiden baru. Jadi 1 pekan atau 2 pekan sebelumnya kita selenggarakan itu, dan hasil diskusinya, hasil intinya kita buat dalam rekomendasi dalam policy brief yang kita juga sampaikan kepada pemerintahan baru, kepada pihak-pihak terkait, dan ini bisa menjadi masukan itu terhadap kebijakan-kebijakan ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, benar banget Pak. Berarti mungkin ada sedikit kaitannya dengan konstitusi politik ya Pak? Ya. Oke, mungkin langsung saja Pak untuk pertanyaan pertama dari kelompok kami. Menurut Bapak, apa sih pengertian organisasi masyarakat secara hukum di Indonesia? Dan bagaimana perbedaan organisasi masyarakat dengan kelompok sosial lainnya Pak? Ya, jadi sebagaimana namanya ya, kita mengenal ada ormas, organisasi kemasyarakatan, ada juga sekarang perkumpulannya, ada juga komunitas, ada juga paguyuban atau kelompok dan lain-lain. Nah, ormas ini adalah satu entitas kekuatan komponen bangsa ya, yang bila dikelola dengan baik ini akan menjadi satu kekuatan yang bisa menjembatani antara komunitas atau anggotanya masyarakat dengan para pemangku kepentingan lainnya. Itu sehingga tentu ormas-ormas yang ada harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Ada yang bentuknya badan hukum dicatatkan di Kementerian Kehakiman, itu bentuknya perkumpulan ormas itu. Jadi ormas berbadan hukum itu perkumpulan. Ada juga yang didaftarkannya di Sospol ya, atau di Kemendagri, itu biasanya status kelembagaannya sebagai ormas gitu kan. Ada juga yang memang hanya forum biasa ya kan, forum-forum yang mungkin tidak berbadan hukum, tetapi dia bisa menjembatani untuk wadah diskusi atau beraktivitas. Nah, yang utama adalah ada sebagian yang kita mendengar kata ormas itu konotasinya negatif. Ada yang banyak kekhawatiran karena memang ada oknum-oknum ormas yang tidak bisa kita pungkiri. Mungkin apa yang dilakukannya meresahkan masyarakat. Tapi sebagian besar ormas di Indonesia, apalagi negara kita dibangun oleh tokoh-tokoh masyarakat yang lahir dari ormas-ormas, ya kan? Dulu tuh yang sebelum kemerdekaan kan yang muncul gerakan-gerakan Budi Utomo, ya kan? Itu kemudian gerakan-gerakan organisasi masyarakat yang berbasis agama, ya kan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,
ya kan, kemudian organisasi gerakan yang lahir dari masyarakat juga lebih awal, masyarakat Islam misalnya kan, ini kan sebenarnya bentuk-bentuk organisasi masyarakat yang memberikan manfaat yang sangat besar untuk kemerdekaan bangsa ini, sehingga ormas dalam konteks kekinian pun harusnya memberikan manfaat yang besar. Kita banyak sekali sekarang ormas kepemudaan, ya kan? Nah, ormas kepemudaan yang harus dikembangkan adalah bagaimana kita mengajak para pemuda Indonesia untuk berkontribusi dalam membangun bangsa, ya kan? Ada juga ormas yang sifatnya profesi, itu kan? Nah, ini tentu akan lebih spesifik mengembangkan kapasitas terhadap profesi yang didalaminya. Ada juga ormas yang keagamaan, bagaimana dia bisa mengayomi umatnya di masing-masing agama. Nah, ini saya kira kehadiran ormas akan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bisa menjembatani antara para stakeholders dengan masyarakat atau umat yang diayomi dari ormas itu sendiri. Jadi saya melihat ormas secara umum adalah hal yang sangat bagus, positif. Kalau ada tadi yang konotasi negatif dan lain-lain itu ya karena oknum. Jadi ini yang harus kita benahi dan tegakkan hukumnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran dan lain-lain. Oke, baik Pak. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ormas dapat memainkan peran dalam menciptakan keharmonisan di masyarakat, terutama dalam konteks perbedaan ideologi politik yang ada, Pak? Ya, jadi pertama ideologi politik secara nasional kita memang tidak ada pilihan ideologinya Pancasila di semua ini. Mau ormas, mau partai politik, ya kan, mau lain-lain juga ideologinya adalah Pancasila. Nah, yang kedua adalah bagaimana ormas-ormas ini bisa menyikapi terhadap ormas lain dan juga kehidupan masyarakat yang katakanlah mempunyai konsentrasi atau visi yang berbeda. Ya, kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki ajas-ajas dasarnya, salah satunya adalah persatuan, toleransi, keberagaman, kemudian saling tolong menolong, gotong royong, dan saling menghargai. Ya, itu saya kira antar ormas itu juga harus mengusung nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada dalam butir-butir atau nilai-nilai bangsa kita. Kita lahir hasil dari konsensus bangsa. Ada 4 konsensus bangsa di negeri kita. Pertama adalah Pancasila. Jadi ini adalah dasar dari ideologi bangsa Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah dasar hukum atau dasar organisasi negara atau dasar negara yang semua peraturan-peraturan itu harus menuju ke sini, gitu kan? Nah, ketiga adalah NKRI. Kita tidak bisa ditawar-menawar lagi bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada ormas yang ingin memecah belah bangsa, ini mesti ditindak, gitu kan? Itu kita adalah negara kesatuan. Tapi kalau ada ormas yang memang ingin mengayomi persatuan, itu kita dukung. Nah, kelima adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan, keberagaman juga harus dihargai dalam satu bingkai kesatuan. Jadi kita ini kan terdiri dari ratusan suku, ras, gitu kan, ribuan pulau, kemudian beragam agama, beragam karakter dan budaya, gitu ya. Ya tentu ini juga menjadi satu kekuatan bangsa, dan perbedaan ini disatukan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ormas berkontribusi dalam mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik antara kelompok masyarakat? Ya, memang konsekuensi dari pasca reformasi ya, di mana demokratisasi kita lebih terbuka dan peran partai politik menjadi lebih besar, pemilihan kita juga dilakukan secara langsung. Potensi konflik sosial yang akibat perbedaan politik ada. Tetapi konflik sosial ini sebenarnya bisa dikelola dengan baik apabila pertama masyarakat yang dewasa, kedua
organisasi yang memayungi atau yang menghimpun komunitas masyarakat itu sendiri berperan aktif untuk menjaga ketertiban, dan boleh mereka menyampaikan perbedaan pendapat, tetapi kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Nah, begitu pula dalam pilkada, misalnya karena calonnya kalah, tidak perlulah melakukan aksi-aksi yang anarkis, tapi cukup mungkin mengajukan gugatan mengikuti jalur hukum kalau memang ada indikasi kecurangan. Jadi kita ini negara hukum, semua proses harus diikuti sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku. Kita tidak bisa mengandalkan hanya karena kepentingan golongan, kepentingan sekelompok orang, kemudian cara dilakukan. Nah, fungsi ormas, peran ormas itu sangat penting. Ormas ini kan biasanya memiliki kesamaan dengan para anggotanya, minimal kesamaan visi, kesamaan misi gitu kan, sehingga untuk menyampaikan sesuatu kepada anggota dan pimpinan ormas itu jauh lebih mudah ketimbang orang luar yang menyampaikan gitu. Sehingga peran ormas ini sangat strategis, terutama dalam mengatasi potensi-potensi konflik sosial, apalagi di tengah situasi politik. Dan saat ini kita sedang menghadapi pilkada serempak ya, ada pemilihan bupati dan wali kota, ada juga pemilihan gubernur, dan ini dilakukan di berbagai daerah dengan banyak calon, dengan banyak partai gitu kan, dan ini potensi konfliknya tentu ada. Tetapi kita ini adalah bangsa yang cinta persatuan. Alhamdulillah sampai saat ini kan kita tidak mendengar insiden-insiden yang sangat berdampak buruk ya terhadap pemilihan langsung yang akan diselenggarakan di bulan November ini ya. Itu. Nah, semoga pilkada kita juga bisa berjalan dengan baik, dan fungsi ormas inilah mengedukasi masyarakat bagaimana pemilih bisa menyampaikan aspirasinya sesuai aspirasi yang diinginkan, tapi di sisi lain juga tidak mencemooh atau menjelekkan calon-calon lainnya. Jadi kita harus saling menghargai. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana sih ormas itu dapat berkolaborasi dengan partai politik dalam upaya menyelesaikan konflik sosial? Ya, jadi ormas ini ada juga yang satu bagian dari partai politik, disebutnya underbow ya. Makanya ada banyak partai punya banyak ormas. Ada juga ormas yang memang independen. Nah, ormas-ormas yang underbow partai politik, otomatis mereka juga harus menjadi kepanjangan partai politik untuk menjaga tidak terjadinya konflik sosial. Nah, ormas yang independen akan lebih independen memandang satu masalah, sehingga mereka akan menjembatani apabila terjadi konflik antar partai, konflik antar masyarakat, dan ini bisa menjadikan mediator ya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, sehingga ormas ini sangat strategis, apalagi ormas yang diisi oleh tokoh-tokoh yang punya visi besar, yang bisa menjadi local leader atau pemimpin organisasi itu sendiri yang memiliki leadership yang kuat. Apakah itu ormas keagamaan, ormas yang dipimpin oleh tokoh ulama atau oleh rohaniwan gitu ya, atau ormas-ormas yang dipimpin oleh figur yang memang punya karisma dan bisa menggerakkan anggotanya. Saya kira peran ormas berdasarkan konflik sosial ini sangat besar, dan ormas bisa bekerja sama dengan partai politik. Apalagi partai politik, hampir semua partai politik punya ormas sendiri. Ya, disebutnya underbow organisasi ya, biasanya BANOM, badan otonom di bawah partai politik, tapi dia adalah organisasi kemasyarakatan yang digunakan salah satunya untuk penggalangan massa, bisa juga untuk pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak mengapa dapat terjadi konflik internal di dalam ormas yang terkadang itu bisa menyebabkan perpecahan, Pak? Ya, jadi ada pepatah dalam politik yang saya kira ini harus kita lihat lebih mendalam. Politik adalah tujuan untuk mencapai kekuasaan, dan ini juga digunakan oleh organisasi masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita memiliki visi misi dan mimpi besar yang sama, organisasi itu tidak perlu saling gontok-gontokan, berlomba-lomba untuk mencapai kekuasaan menjadi ketua di ormas itu. Jadi ketua umum misalnya kan,
gitu. Tapi semua bisa dilakukan sesuai dengan nilai kebangsaan kita. Kita ini kan ajasnya musyawarah, dimusyawarahkan. Dan ketika memimpin pimpinan ormas, ini tentu harus figur yang betul-betul mumpuni, punya kapasitas dan punya leadership yang kuat, sehingga organisasi ini dipimpin oleh orang-orang yang punya visi besar, sehingga ini bisa berkembang dengan baik. Ada juga memang faktor eksternal yang bisa mengganggu ormas itu sendiri. Artinya apa? Sebagai organisasi harus juga memiliki hubungan keluar yang bagus. Dan dalam organisasi struktur kepengurusan di ormas itu harus ada bidang-bidang yang memang membina hubungan dengan baik dengan pihak lain dan menjembatani kalau ada konflik dengan pihak lain. Misalnya ormas dengan ormas lain, ormas dengan komunitas, ormas mungkin kurang kecocokan dengan pemerintah dan lain-lain. Jadi ini perlu juga ada petugas-petugas di ormas atau ada pengurus yang bisa menjembatani itu semua. Dan ormas itu sendiri harus memiliki tim ya, think tank yang bisa merumuskan kebijakan dan program-program kerja yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ormas dapat terlibat dalam proses politik baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bagaimana keterlibatan ini mempengaruhi stabilitas sosial di masyarakat? Ya, ini sangat bagus pertanyaannya. Kita ini adalah negara demokrasi sejak berdiri, tetapi pendidikan politik dan demokrasi di Indonesia boleh dibilang masih rendah. Pertama adalah karena faktor-faktor tingkat pendidikan masyarakat kita juga relatif masih rendah. Kedua ada faktor-faktor ekonomi yang di situ juga masyarakat sangat rendah. Nah karena itu kita sangat berharap ormas ini bisa memberikan peranan yang sangat baik untuk mengedukasi masyarakat dalam politik dan kebangsaan. Jadi ormas ini bisa menjadi pusat edukasi dan sosialisasi atau memberikan literasi ya politik kepada masyarakat dengan cara dan pendekatan masing-masing. Karena kalau ormasnya basisnya keagamaan, tentu pendekatannya pendekatan keagamaan. Kalau ormasnya basis komunitas, pendekatannya adalah pendekatan komunitas. Nah, seringkali partai politik memanfaatkan atau bekerja sama dengan ormas untuk menjangkau konstituen pemilihnya. Ketika partai politik ini ingin mengakses pemilih misalnya dari kalangan agama, dia akan mendekati ormas keagamaan, gitu kan? Ketika ingin memilih kalangan generasi muda, dia akan mendekati ormas yang bisa memimpin generasi muda, sehingga tujuan partai politik bisa tercapai. Nah, tapi fungsi ormas itu sendiri harus mengedukasi anggotanya, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa memberikan pemahaman kepada calon-calon pemilih ya, di partai politik bahwa apa yang aspirasi yang mereka sampaikan itu harus benar-benar sesuai dengan hati nurani. Kedua, mereka juga boleh mengkritisi secara konstruktif gitu kan, untuk memberikan masukan-masukan. Nah, generasi muda sekarang kelihatannya memang perlu mendapatkan edukasi politik ini, apalagi negara kita ini kan saat ini mengalami bonus demografi di mana usia Gen Z gitu ya, milenial dan juga generasi alpha ini sangat tinggi. Di satu sisi ini adalah potensi SDM yang luar biasa, tapi di sisi lain juga PR bagi kita, termasuk bagi masyarakat dan ormas. Apa yang menjadi PR? Salah satunya mungkin beberapa hari ini adik-adik juga membaca atau mendengarkan bagaimana hasil penelitian sejumlah perusahaan besar mem-PHK para Gen Z. Ya kan? Itu ada berita di mana-mana termasuk di sosmed. Kenapa? Karena salah satu adalah karakteristik Gen Z ini tidak bisa bekerja secara tim. Dia individualistik gitu kan, kemudian tidak mudah atau tidak bisa menerima masukan dan tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, kondisi ini tentu memprihatinkan. Bagaimana kita yang punya jati diri bangsa yang lahirnya adalah dari persatuan. Bangsa kita ini kan dibangun dari kumpulan kerajaan-kerajaan. Bayangkan aja raja-raja yang berkuasa di setiap daerahnya masing-masing, kemudian memiliki konsensus bersatu menjadi Indonesia,
kemudian mereka rela tidak lagi menjadi penguasa yang awalnya penguasa gitu kan, gitu. Artinya apa? Ada kesadaran untuk menerima kepentingan yang lebih besar. Nah, ini yang harus dicontoh oleh generasi muda. Kita juga sama, dari berbagai suku bangsa, berbagai agama kemudian bersatu menjadi Indonesia. Nah, jati diri bangsa Indonesia adalah salah satunya adalah persatuan. Kedua, toleransi. Kita harus mau mentoleransi atau kita menghargai pendapat orang lain. Perbedaan itu harus kita toleransi. Kemudian apa? Kita juga harus kerjasama, kita harus gotong royong. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu hanya sendiri. Sifat-sifat individualistik saya kira ini bukan karakter bangsa Indonesia, bukan jati diri bangsa, dan ini menjadi koreksi buat generasi Z. Dan ternyata ketika dalam satu ekosistem, katakanlah tempat kerja, nggak bisa. Kita ahli komputer, kita hanya bekerja sendiri di depan komputer kita. Tapi kita harus bekerja juga dengan bidang lainnya. Kita harus berkomunikasi dengan bidang keuangan, komunikasi dengan legal, komunikasi dengan yang ngurusin konten, komunikasi lagi dengan OB, bahkan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah, sehingga sifat-sifat individualistik inilah yang sebenarnya harus dihapuskan di kalangan generasi Z saat ini, dan kita juga prihatin mendengar peristiwa ini. Ya, walaupun teman-teman di PNJ ini saya yakin enggak, karena belajar tentang kewarganegaraan, ya kan, kemudian berdiskusi hal-hal yang sangat menarik ya, termasuk hal-hal isu yang muncul di masyarakat seperti bahas ormas hari ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, dalam situasi politik yang tegang, bagaimana ormas dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga ketertiban sosial yang lebih besar? Ya, ketika ada situasi politik yang katakanlah tadi tegang, janganlah ormas menjadi bahan bakar untuk memperbesar konfliknya, tetapi ormas harus menjadi jembatan, menemukan titik temu sehingga ketegangan politik ini bisa reda. Nah, apa yang bisa dilakukan? Biasanya tokoh-tokoh dari masyarakat itulah yang mendekati masyarakatnya. Biasanya kalau di daerah ya, di Jakarta juga sama, tokoh yang punya karisma, tokoh yang figur teladan diikuti oleh masyarakat, sehingga ajakan masyarakat, ajakan untuk katakanlah menghentikan konflik itu bisa diikuti. Dan kedua, fungsi ormas juga bisa mencari tahu informasi yang sesungguhnya. Seringkali kan konflik yang terjadi saat ini di Indonesia itu adalah hanya karena isu-isu rumor atau karena informasi di sosmed yang sebenarnya informasinya belum tentu akurat, tetapi direspon sedemikian rupa kemudian berdampak terhadap konflik sosial. Jadi disinilah pentingnya ormas bisa memverifikasi semua informasi yang ada, kemudian disampaikan fakta-fakta yang sesungguhnya dengan pendekatan yang justru bisa menjadi jembatan kedua belah pihak, sehingga konflik itu bisa diatasi. Itu jangan justru ormas menjadi kompor, dan saya kira ormas-ormas di Indonesia tidak seperti itu, dan konflik itu dapat menjadikan ormas sebagai jembatan untuk juga selain menjembatani kedua belah pihak, juga mungkin menjembatani dengan pemerintah, menjembatani dengan aparat keamanan dan lain-lain. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apakah ormas dapat menjadi alat politik bagi kelompok tertentu, dan bagaimana penggunaan ormas dalam konteks politik dapat menimbulkan konflik di masyarakat? Ya, jadi ormas ini saya pisahkan tadi ada dua ormas ya. Satu memang ormas yang afiliasi ke partai politik, yang tentu ini adalah ormas sebagai alat politik. Jadi kalau ditanya apakah ormas bisa menjadi alat politik, ya, itu adalah ormas-ormas yang memang afiliasi terhadap partai politik, baik itu ormas underground ya, badan otonom partai politik itu sendiri, ataupun komunitas atau ormas yang menjadi afiliasi. Tapi banyak juga ormas yang sifatnya independen, dia tidak berpolitik, dia lebih kepada bagaimana dia mengembangkan kemasyarakatan, bagaimana dia bisa memberdayakan masyarakat, bagaimana dia bisa merawat lingkungan misalnya, atau dia menjadi komunitas keagamaan. Jadi ormas-ormas yang independen ini tentu motifnya tidak di politik, walaupun dia bisa terlibat dalam politik, tapi lebih pada mengedukasi politik kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sebagaimana mestinya, ya kan? Mungkin ormas seperti ini tidak masuk dalam ranah politik praktis, tapi politik kebangsaan yang dia lakukan untuk menjaga persatuan, untuk menjaga
nilai-nilai luhur bangsa dan juga untuk memperkuat nasionalisme misalnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, seberapa besar pengaruh politik dalam membentuk kebijakan pemerintah terkait pembinaan, pengawasan, atau bahkan pembubaran ormas yang dianggap mengganggu stabilitas politik? Ya, jadi peran politik dan partai politik terhadap kebijakan tentu sangat besar, karena salah satu peran partai politik yang direpresentasikan oleh perwakilan partai politik dan pilihan masyarakat, itu anggota DPR dan DPRD, adalah bisa mengubah satu kebijakan, bisa mengubah undang-undang, ya kan, bisa memberikan hak pendapatnya kepada pemerintah, bisa melakukan rapat dengan pendapat, kemudian memanggil, memberitahu dan lain-lain. Nah, peran ini sangat besar. Nah, di sisi lain terkait dengan pembubaran ormas, tentu kita harus punya mekanisme dan indikasi ormas seperti apa yang bisa dibubarkan. Dalam hal kebangsaan, tentu salah satu adalah ormas yang mengancam terhadap negara, misalnya menimbulkan perpecahan, dia bisa ancaman pertahanan, misalnya terorisme dan lain-lain. Ini saya kira hal yang wajar untuk dibubarkan, karena ini akan merugikan dan menjadi ancaman negara dan masyarakat. Tetapi kalau ormas hanya perbedaan politik, perbedaan pendapat, mungkin ini bisa dicari wadah atau sarana untuk mempertemukan perbedaan pendapat tersebut dan kemudian konklusinya dirumuskan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jadi yang pasti harus ada kepastian alasan kenapa ormas tertentu misalnya harus dibubarkan. Jadi bukan karena like and dislike, ya, suka atau tidak suka, atau karena tidak mendukung pemerintah kemudian ini. Tapi ormas yang meresahkan masyarakat, ormas yang rusuh, ada juga sekarang ormas geng motor, misalnya apa yang bisa menimbulkan ancaman dan meresahkan masyarakat, saya kira yang begini malah lebih tindak. Dan kalau perlu memang dibubarkan, gitu kan, karena ini tidak memberikan manfaat. Tapi banyak juga ormas yang justru terlibat dalam bencana sosial, ya, dalam bencana, kemudian dia memberikan bantuan sosial, kemudian juga melakukan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Ya, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Mungkin yang terakhir ini mungkin Bapak ada kalimat penutup atau kesimpulan tentang materi yang kami bahas. Mungkin closing statement dari Bapak Oke. terkait ormas. Iya, ya, pertama saya mengapresiasi PNJ, ya, teman-teman PNJ yang tertarik untuk berdialog, berdiskusi, menggali banyak hal terkait dengan kewarganegaraan dan kebangsaan. Ini satu apresiasi yang luar biasa di tengah situasi saat ini yang mungkin generasi muda kita, generasi Z kita sebagian mengalami degradasi, ya, tentang wawasan kebangsaan. Jadi ini hal yang baik. Kedua juga saya mengapresiasi Pak dosen, ya, Pak Yusuf Aidin, yang memfasilitasi untuk berdiskusi dengan saya, dan saya sangat bangga, ya. Nah, ketiga terkait dengan ormas, marilah kita mengajak ormas-ormas yang ada di Indonesia berkontribusi dalam pembangunan bangsa, kemudian terlibat dalam menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan bangsa Indonesia. Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia, dan yang keempat adalah menciptakan ketertiban dunia. Makanya seperti yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo, oleh tokoh-tokoh masyarakat, figur-figur masyarakat, dan ormas. Misalnya kalau ada penjajahan di dunia, ya kita harus bersihkan. Karena Indonesia adalah salah satu misinya adalah menjaga perdamaian dunia dan anti penjajahan. Jadi seperti kasus Palestina itu sudah dinyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan ini peran ormas sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan itu, sehingga masyarakat punya persepsi yang sama kenapa kita harus mendukung kebijakan pemerintah. Begitu pula dalam kebijakan-kebijakan dalam negeri. Banyak program yang tujuannya baik dan ormas bisa digunakan lagi untuk program-program tersebut. Tapi kalau ada yang kurang juga ormas harus memberikan kritikan, tapi yang konstruktif dengan memberikan solusi-solusi. Itu Mas Fahri dan Mbak. Di situ sih Pak.
Oke. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih banyak ya Pak atas ilmu-ilmu baru nih, insight baru untuk Terima kasih, luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian saja. Kita akhiri wawancara kita pada kesempatan kali ini. Boleh nih kita say hi dulu nih ke kamera nih. Oke, ya salam buat teman-teman PJ semua ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Sekian.